Sekali lagi salam sehat buat semua yang sudah bergabung di ibadah tengah minggu malam hari ini. Ya, saya bersyukur, terima kasih buat Randy dan Ryan yang telah memimpin pujian dan juga Ruben yang telah berdoa. Saya percaya tuntunan Tuhan dan juga pengurapan Tuhan buat hamba-hambanya tadi, lagu-lagu dan juga doa yang dinaikkan oleh Ruben dan juga lagu yang dinaikkan oleh Randy dan Ryan ini sangat berhubungan dengan apa yang saya sampaikan malam hari ini. Nah, judul sermon saya malam hari ini adalah Tuhan menyertai atau Tuhan memberkati. Ya, jadi seperti ini pertanyaan bahwa saudara mau Tuhan menyertai atau Tuhan memberkati. Saudara, kalau berbicara Tuhan menyertai atau Tuhan memberkati, saya percaya ini adalah perkataan berkat kita yang kita berikan sebagai doa kita buat orang-orang yang kita kasihi, ya. Dan juga biasanya sebagai kalimat penutup kalau kita ibadah selesai kita mengatakan Tuhan menyertai atau Tuhan memberkati. Atau sebagai penutup kalau kita mengirim message atau pesan baik melalui WA atau waktu telepon kita mengatakan Tuhan menyertai atau Tuhan memberkati. Saudara, nggak apa-apa juga sih kalau saudara sudah terbiasa ngomong bahwa Tuhan memberkati. Ya, kita semua sudah terbiasa ngomong God bless you atau disingkat GBU. Ya, saya juga bukan mau mempersoalkan atau mau memaksa saudara harus memilih salah satu, tetapi saya mau bahwa apapun yang kita katakan, itu kita benar-benar mengerti artinya. Sehingga waktu kita katakan, itu akan terjadi buat diri kita, dan juga buat orang yang kita berikan perkataan berkat ini. Makanya kita nggak akan hanya ngomong, tapi tidak tahu apa yang menjadi meaning atau arti sesungguhnya dari kalimat itu. Beberapa tahun yang lalu saya lupa kapan waktunya, tepat waktunya kapan saya memutuskan untuk mulai merubah kebiasaan saya dan juga saya mencoba mengarahkan jemaat juga untuk berubah mengatakan dari Tuhan memberkati menjadi Tuhan menyertai, ya. Jadi mulai saat itu saya memaksa karena saya mengerti ada sesuatu yang ya malam hari ini saya mau sampaikan pada saudara. Jadi mulai saat itu saya mengatakan bahwa Tuhan menyertai. Baik setelah kita selesai ibadah atau saya ketemu dengan seseorang atau saya WhatsApp atau melalui mengirimkan pesan, saya selalu mengatakan Tuhan menyertai, bukan lagi Tuhan memberkati. Tapi saya lihat buat jemaat sangat tidak mudah untuk merubah. Saya nggak tahu apakah karena jemaat sudah kebiasaan mengatakan Tuhan memberkati, atau jemaat lebih suka diberkati daripada disertai Tuhan. Nah, seharusnya kata-kata ini sekali lagi bukan hanya suatu kata atau kalimat kebiasaan, atau hanya latah gitu ya, saudara. Tetapi ini seharusnya menjadi pernyataan iman kita yang kita ucapkan. Jadi apa yang kita ucapkan itu sungguh-sungguh dari hati kita punya iman, karena kita mengerti. Ya mungkin bisa bisa di mute yang ya oke. Nah jadi seharusnya kita bukan dari satu kebiasaan atau latah, tapi seharusnya menjadi pernyataan iman kita yang kita ucapkan karena kita sungguh-sungguh mengerti dan percaya, kita sungguh mengerti apa yang kita ucapkan dan percaya atas apa yang kita katakan. Memang sampai hari ini pun belum berhasil sepenuhnya ya merubah kebiasaan itu. Ya, ada seorang teman mengusulkan kepada saya bagaimana kalau tetap ada Tuhan memberkati setelah Tuhan menyertai. Jadi artinya Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati gitu. Tapi menurut saya bukan itu maksudnya, tapi supaya kita benar-benar mengerti apa yang kita katakan. Nah, mari kita lihat beberapa ayat, saudara, sebagai dasar kenapa saya memutuskan pada diri saya, karena ini perenungan saya, karena ini saya percaya ini tuntunan Tuhan juga buat diri saya pribadi, kenapa saya merubah menjadi Tuhan menyertai. Mari kita lihat amanat agung ya saudara. Amanat agung adalah dari Matius 28
ayat 18 sampai 20. Ya. Ya, dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, Tuhan Yesus memberikan pesan yang kita kenal dengan amanat agung. Ini pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga kepada murid-murid, dan saya percaya ini pesan buat kita semua murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi artinya Yesus diberikan kuasa yang ada di surga, bahkan juga ada di bumi. Yesus berkuasa bukan hanya untuk memberkati, tapi jauh lebih berkuasa daripada hanya memberkati. Dikatakan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi bukan hanya segala kuasa yang ada di bumi ini, tapi juga segala kuasa yang di surga. Kemudian ayat 19-nya berbicara panggilan pelayanan buat kita semua. Jadi Tuhan mau setiap kita itu melakukan pelayanan. Ini adalah amanat agung, ini adalah pesan khusus, ini adalah tugas yang Tuhan berikan buat setiap kita, yaitu untuk melayani, ya, panggilan pelayanan buat kita. Kalau mau mengalami kuasa Tuhan Yesus. Ingat tadi kuasa Tuhan Yesus ada kuasa yang di surga dan yang di bumi, ya. Nah, pelayanan yang dituliskan oleh Tuhan adalah menginjil, memenangkan jiwa, bukan bahkan membaptis, dan juga mengajar serta mengarahkan. Nah, kita lihat kalimat penutup ini yang paling penting, yaitu aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, bukankah ini adalah satu janji yang menenangkan? Ya, saudara tenang nggak dengar kalimat ini? Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Buat saya ini adalah janji yang sangat menenangkan dan memastikan bahwa kita semua tidak perlu takut. Kita nggak perlu khawatir apapun yang terjadi di dunia ini selama Tuhan menyertai kita. Ya, Tuhan udah bilang, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya, memang kita semua sudah tahu bahwa ini sudah ada, kita nggak tahu apakah baru masuk atau sudah di tengah atau sudah di akhir zaman, nggak ada yang tahu. Tetapi pasti kita menuju kepada akhir zaman. Nah, tapi Tuhan bilang begini, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya begini, COVID adalah salah satu tanda, adalah tanda akhir zaman. Tetapi bukan berarti kita sudah selesai, kan? Kita masih hidup sampai hari. Jadi melewati COVID ini pun, melewati pandemi ini pun, Tuhan sudah berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita akan lewati pandemi ini. Ya. Antara pandemi ini, ya saya tetap punya iman bahwa pandemi ini akan selesai. Ya. Jadi kita akan lewati ini semua, karena itu janji Tuhan buat setiap kita. Ya. Nah, asal kita mau terus setia melayani, maka janji Tuhan, yaitu bahwa Tuhan akan menyertai kita, itu akan terus ada dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Tuhan akan selalu menyertai. Jadi Ruben sempat sebelum kita mulai, Ruben menyampaikan kesaksian bagaimana kalau dia mulai ada pikiran bagaimana CT scan-nya, atau ada yang menanyakan, termasuk saya juga sempat menanyakan, ya. Tapi saya tahu dia memperkatakan iman waktu dia reply, baik Pastor, puji Tuhan. Saya bilang dia memperkatakan iman. Dan tadi dia katakan bahwa di pikirannya dia percaya Tuhan menyertai. Nah, dari situ, saya percaya itu janji Tuhan, dan disitulah akhirnya ada ketenangan, sehingga Ruben bisa, saya percaya hati yang tenang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Dia juga terus setia melayani Tuhan. Ya, dalam doa, saya lihat dia terus tidak pernah absen, ya, dalam doa di menara doa. Nah, saudara, berarti penyertaan Tuhan ini adalah janji Tuhan yang menenangkan kita, dan kita perlu percaya, kita perlu
yakin dengan pasti, ini janji Tuhan, aku akan menyertai kamu senantiasa. Jadi apapun keadaan kita, apapun saatnya, masanya, sampai pada akhir zaman, Tuhan akan menyertai setiap kita. Nah, saudara, penyataan Tuhan ini juga menjadi nama Tuhan. Ya, di Matius 1 ayat 23, kita lihat firman Tuhan dari Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Saudara, kenapa sampai Tuhan mau dipanggil atau diberi, Allah memberi nama kepada Tuhan Yesus, yaitu Immanuel, supaya kita nggak pernah lupa akan nama ini, kita nggak pernah lupa akan janji Tuhan ini. Saya percaya nama adalah sesuatu yang sangat penting ya buat setiap kita. Semua di Zoom ini ada namanya, ya. Ada yang ada buka video atau yang tutup video, tapi yang keluar adalah nama. Nah, nama adalah sesuatu yang spesifik, sesuatu yang spesial, sesuatu yang sangat penting. Karena di dalam nama pasti ada arti, ya, ada arti di setiap nama. Karena pada waktu dikatakan saat kita dipanggil atau kita memanggil nama seseorang, artinya arti dari nama itu akan selalu mengikuti dan terjadi dalam kehidupan orang itu. Ya, contohnya kalau saya, puji Tuhan, ibu saya memberi saya nama Timothy. Arti kata Timothy itu honoring God. Jadi setiap kali saya dipanggil Timothy, berarti itu adalah perkataan iman, mengingatkan saya atau satu yang Tuhan mau dalam hidup saya itu yaitu menghormati Tuhan, honoring God. Nah, saudara, dikatakan Yesus mau dipanggil Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai. Berarti penyertaan Tuhan sangat berarti dan sangat penting, bahkan melebihi berkat Tuhan. Setuju dengan saya, saudara? Saudara, Yesus waktu di atas kayu salib berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kalau penyertaan Tuhan hilang dalam kehidupan kita, itu adalah saat yang paling membahayakan dalam kehidupan kita. Jadi penderitaan Yesus yang sesungguhnya bukan penyalipannya, tetapi lebih lagi pada saat Allah meninggalkan dia karena dosa seluruh umat manusia ada pada Yesus saat itu. Dan itu adalah penderitaan yang sangat berat buat Yesus. Makanya dia teriak, saudara. Ya, pada waktu dia dipaku, dia nggak teriak. Pada waktu dia ditusuk, dia nggak teriak. Tapi waktu dia melihat Allah meninggalkan dia, atau penyertaan Allah hilang dalam kehidupannya, dia teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, mengapa Allahku, 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 mengapa engkau meninggalkan engkau? Berarti penyertaan Tuhan itu ada sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga buat setiap kita. Daud mengatakan dalam Mazmur 23 ayat 4, ya, dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku. Daud nggak takut bukan karena Daud jago berantem, dia bisa mengalahkan Goliat, bukan, saudara. Tetapi dia tidak takut karena dia tahu penyertaan Tuhan. Dia tahu keberadaan Tuhan bersama dengan dia. Kembali ke ayat tadi. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya. Jadi Daud bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku nggak perlu takut. Saudara, apapun lembah kekelaman dalam hidup kita hari-hari ini, atau apa yang di depan kita, mungkin ini sebagai lembah kekelaman, tapi karena ada penyertaan Tuhan, kita nggak perlu takut, sebab Tuhan beserta dengan kita, gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur aku, kata Daud. Saudara, gada dan tongkat itu berbicara kekuatan, ya, dan tuntunan Tuhan. Nah, itu yang akan kita dapatkan pada waktu Tuhan menyertai kita, saudara. Nah, saudara, Daud mengatakan ini judulnya adalah Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tadi Ruben telah berdoa mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Dan itu ditulis di Mazmur 23. Nah, ini adalah gambaran seorang gembala yang baik.
Karena itu pelayanan penggembalaan, saudara, di dalam suatu gereja berbicara pelayanan penyertaan atau pelayanan pendampingan, saudara. Ya, jadi namanya seorang gembala itu gembala yang baik. Yesus ada gembala yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Jadi dia menyertai, dia mendampingi domba-dombanya. Jadi dia membawa ke air yang tenang, membaringkan di ladang yang berumput hijau, kemudian menghidangkan hidangan. Ya, jadi semuanya karena penyertaan Tuhan. Makanya saya percaya pelayanan kegembalaan di sebuah gereja pun adalah pelayanan penyertaan atau pendampingan, sudah. Bukan hanya mengajar, tetapi juga mendengarkan. Ya, mendampingi itu kan mendengarkan ya, saudara ya. Nah, saudara, karena itu salah satu pelayanan pengembangan yang sangat penting yang saya sampaikan kemarin di para pelayan Tuhan bahwa adalah pelayanan counseling. Karena counseling itu berbicara mendengarkan, saudara. Di Matius 11 ayat 28, ya. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku, kata Tuhan Yesus, akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, kelegaan berbicara pemulihan jiwa, ya. Jadi, kelegaan itu berbicara jiwa kita itu diberikan mengalami pemulihan. Tadinya beban berat, tadinya ada suatu batu yang ada dalam jiwa kita, dalam pikiran, perasaan kita, kemudian kita mengalami pemulihan. Jadi lega gitu ya. Nah, ayat 29-nya bilang gini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Saudara, pikulah kuk itu berbicara kita berjalan bersama Tuhan. Betul ya, saudara ya? Jadi, pikulah kuk yang kupasang. Jadi artinya kita seperti 2 ekor sapi ditaruh kuk kita supaya kita ini bisa berjalan bersama Tuhan. Berbicara penyertaan Tuhan. Ya, jadi kita nggak berjalan sendiri, tapi kita nggak menyimpang kanan kiri, tapi ada Tuhan Yesus yang berjalan bersama kita. Makanya kita harus ditaruh kuk yang akan menghubungkan supaya kita bisa bersama-sama berjalan bersama Tuhan. Dan Yesus bilang, belajar daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, karena orang yang lemah lembut dan rendah hati, saudara, adalah orang yang mau mendengarkan keluh kesah kita. Sehingga jiwa kita dikatakan akan mendapat ketenangan atau jiwa kita akan sehat. Makanya saya terbeban sekali untuk supaya pelayanan jiwa ini penting. Roh kita sudah dipenuhi Roh Kudus, ya. Tapi bagaimana supaya tubuh kita bisa mengikuti keinginan roh, karena biasanya tertulis di firman Tuhan, keinginan daging dan roh itu berlawanan, bertentangan. Nah, jiwa ada berbicara jembatannya, makanya harus mengalami pemulihan jiwa. Ya, makanya dikatakan kalau kita dilayani, Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Dan pelayanan yang sesungguhnya dari sebuah gereja adalah mendampingi dengan lemah lembut dan rendah hati, mau mendengarkan keluh kesah, mau mendampingi dalam lembah kekelaman. Sehingga akhirnya jiwa itu akan mendapat ketenangan atau jiwa kita akan menjadi sehat. Baru di Mazmur 23 ayat 6, saudara, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ya, bahkan dikatakan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, ini berbicara berkat. Kita lihat di sini berkat selalu akan mengikuti orang yang disertai Tuhan. Ya, jadi artinya apa yang saya sampaikan ada ternyata berkat, ini pengertian saya, yang saya mau saudara mengerti juga bahwa memberkati itu di belakangnya menyertai, saudara. Jadi orang yang disertai Tuhan pasti akan diikuti berkat, saudara. Mari kita lihat di Kejadian 26 ayat 3 dan 24. Ini salah satu contoh saja bagaimana Tuhan itu berjanji kepada Abraham dan berkat Abraham ini diterima oleh pewaris pertama namanya Ishak, anak dari Abraham. Nah, Tuhan bilang sama Ishak begini di ayat 3, waktu itu terjadi kelaparan, tinggallah, berarti ada satu masa sulit pada waktu itu, ya. Seperti mungkin saat-saat kita saat ini. Nah, dikatakan tinggallah negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan apa? Menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu.
Saudara, jadi artinya saudara, Tuhan menyertai. Baru waktu Tuhan ada penyertaan Tuhan, baru ada diikuti berkat Tuhan. Kemudian ayat 24-nya, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau." Kemudian baru apa? Aku akan memberkati engkau. Jadi dimulai dulu dengan penyertaan Tuhan, dan kalau Tuhan menyertai pasti ada berkat Tuhan, sehingga kita akan diberkati. Saudara, kita lihat bahwa janji Tuhan kepada pewaris pertama berkat Abraham, dan berkat Abraham yang pertama ternyata adalah bukan secara materi, bukan secara berkat, tapi berkat Abraham yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Saudara, kalau kita pergi ke luar negeri yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya, ya kecuali kita mungkin sudah sering pergi ke tempat itu. Tapi kalau kita belum pernah pergi ke satu tempat di luar negeri, biasanya kita akan menggunakan tour guide atau ikut tur, betul ya saudara ya? Ya, kita ikut tur, ya. Karena kita tidak tahu jalan-jalan menuju tempat tujuan kita. Karena itu kita perlu ikut tur, kemudian kita juga perlu ada guide-nya, ada tour guide-nya. Nah, biasanya gimana kalau saudara ikut tur, yang pernah ikut tur? Kita juga beberapa kali waktu itu pergi ke Israel. Bagi saudara yang belum pernah ke Israel, ya pasti ya mungkin yang sudah pernah pun kita nggak bisa pergi Israel itu sendiri. Kita harus ada travel, ada turnya, ya. Karena kita nggak tahu jalan-jalan kesananya. Ya. Nah, saudara, sama dengan kita tidak tahu jalan menuju surga, itu hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berjanji akan menuntun, mengarahkan kita dengan cara apa? Dengan jalan menyertai kita dan berjalan bersama kita. Nah, saudara, kalau saudara ingat ya, biasanya kalau kita pergi contoh ke Israel, biasanya saudara bagaimana? Dari awal nih, saya jadi ingat ya, siapa yang pengen berangkat lagi ke Israel? Ada ya. Nah, saudara, ya, tour guide biasanya kita kumpul di airport ya. Dari awal kita di airport. Dan semua sudah diaturin, betul nggak saudara? Ya, paspor kita sudah dibawa itu. Jadi kita nggak perlu, semua udah di-check-in-in. Kita cuma tinggal apa? Cek aja apakah semua barang kita ada gitu ya. Jadi kopernya berapa. Kemudian waktu kita biasa ada transit dan sebagainya, atau waktu kita sudah sampai ke tempat tujuan, kita sudah siapin transportasi. Ya, kita nggak perlu cari taksi sendiri atau ini gimana ini nanti apakah busnya gimana gitu ya. Tapi semua sudah disiapkan ya, transportasinya. Kemudian pada waktu sampai di hotel pun semua sudah disiapkan penginapannya. Kita cuma tinggal cek nama kita ada nggak, kamar kita di mana, dan juga kita cuma tinggal kasih tahu koper kita supaya nanti bisa ditaruh di kamar kita. Kemudian kita tinggal mengikuti jadwal-jadwal. Biasanya ada wake up call, breakfast, dan di bus standby. Biasanya antara 6, 7, 8 tuh biasanya kalau saudara yang pernah pergi ingat ya, 6, 7, 8 atau 7, 8, 9. Artinya wake up call jam 6, breakfastnya jam 7, standby di bus jam 8 atau 7, 8, 9. Nah, diminta kita jangan menyimpang dari waktu. Dan juga pada waktu kita menuju ke satu tempat, kita tinggal ikutin aja ya guide kita kemana ya. Jadi kita tinggal ikut aja, waktunya kita tinggal ikut, pasti aman. Kita pasti sampai, walaupun kita belum pernah ke sana, kita pasti sampai dan kita bisa melihat dan menikmati. Satu kali pernah ada yang di satu tempat di Yerusalem, ada yang ketinggalan ya di situ pada waktu itu. Ya, ada yang ketinggalan. Tapi sebetulnya bukan ketinggalan, ditinggal itu. Ditinggal karena buru-buru. Nah, sepasang suami istri ini kena ketinggalan, kayaknya mau ambil topi atau apa di bus. Nah, jadi akhirnya guide-nya ini yang tidak cek gitu ya. Tapi jangan takut, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita ya. Tour guide yang itu meninggalkan kita ya. Tapi Yesus tidak akan meninggalkan kita. Nah, saudara, jadi akhirnya kan ketinggalan, bingung itu. Untung ketemu dengan grup lain yang bisa kontak ya. Saya sendiri sebagai pembimbing rohani juga salah itu nggak cek, wah ternyata ada dombanya yang ketinggalan gitu. Ya, makanya
pelayanan, penggembalaan itu pendampingan, jangan sampai ada yang hilang. Ya, kalau hilang harus dicari, itu kan Yesus meninggalkan yang 99 mencari domba yang hilang. Nah, makanya saudara, ini menjadi satu gambaran saja. Saya bayangkan, jadi waktu kita ikut itu kita bisa sampai ke tempat tujuan dengan aman. Kita tinggal ikutin itinerary-nya, saudara. Ya, semua ada jadwalnya. Nah, saudara, bukankah kita juga sudah ditebus oleh tubuh dan darah Yesus sehingga kita ini pasti sampai ke surga? Amin. Ya, kita pasti sampai ke surga karena kita sudah dibayar. Kita bukan kita yang bayar. Kalau kita ikut tur, kita mesti bayar ya. Kalau kita bayar aman ya, pasti kita sampai ke tempat semua sudah disiapin. Tapi ini malah kita nggak usah bayar, Yesus yang bayar. Ya. Nah, kita tinggal apa? Tinggal berjalan bersama Tuhan Yesus karena Dia Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Nah, jadi artinya sebetulnya berkat sudah tidak terlalu dibutuhkan karena semua sudah dibayar. Ya, contoh ya maksudnya kalau kita pergi kayak ikut tur gitu kan sebetulnya semua sudah dibayar, saudara. Paling kita perlu membawa uang sedikit untuk belanja atau untuk keperluan yang lain. Semua makanannya. Cuma kadang-kadang beberapa kali kita melenceng ya, kita makanannya bosen, akhirnya kita pergi makan di tempat lain. Jadi artinya karena Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah persiapkan semuanya. Semua sudah dibayar, kita tinggal ikutin jadwalnya, kita tinggal ikuti itinerary-nya tadi saya katakan. Itinerary-nya apa? Firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan yang itu adalah itinerary kita. Kita tinggal ikutin arahnya. Makanya kita pasti akan enjoy dalam perjalanan dan kita akan sampai ke tempat tujuan kita, yaitu surga. Nah, saudara, karena itu kenapa saya digerakkan Tuhan untuk merubah ya supaya kita bukan hanya kebiasaan mengatakan Tuhan berkati, nggak ada salahnya ya, sekali lagi nggak ada salahnya, saya juga tidak akan memaksa saudara, tetapi dari pengertian ini bahwa penyertaan Tuhan itu adalah janji Tuhan yang pertama. Tuhan, God with us, Tuhan menyertai kita. Makanya Dia memberi nama, Allah memberi nama kepada Yesus, salah satunya selain Yesus Kristus, selain Mesias, tapi Dia juga adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Karena itulah berkat yang utama. Dan waktu Tuhan menyertai kita, seperti yang Daud katakan, maka kebajikan, kemurahan akan mengikuti kita. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Karena itu sekali lagi Matius 28 ayat 20 bagian B, ini ayat sebagai penutup. Ini ayat yang menurut saya kita perlu pegang di hari-hari ini. Ya, ketahuilah, Tuhan bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi nggak perlu khawatir, saudara. Nggak perlu takut. Ya. Memang kalau tadi betul, orang kalau kena COVID yang paling berat itu adalah tadi pikiran ya, mental kita. Ya, pikiran mental kita. Makanya saya pernah sampaikan bahwa saya membaca surat kabar di Makassar, ya waktu itu melalui media sosial bahwa ada rumah sakit jiwa, dari situ pasiennya kena COVID, tapi cepat banget ya, bahkan nggak nyampe 5 hari pasien sakit jiwa itu pada sembuh semua, ya. Kenapa? Karena mereka nggak mikirin, ya. Bahkan mereka mungkin nggak sadar COVID itu apa juga nggak tahu. Jadi ternyata yang membuat penderita COVID itu menjadi lama sembuhnya karena pikirannya, mentalnya ya yang jatuh. Jadi kalau orang sakit jiwa kan, orang gila kan artinya dia nggak mikirin, dia nggak bisa mikir, makanya cepat sembuhnya. Nah, saudara, tapi saya nggak minta saudara jadi mengalami kegangguan jiwa, bukan ya. Tapi artinya begini, kita rubah perasaan takut kita, pemikiran kita yang khawatir, dengan janji Tuhan ini. Aku Immanuel, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hari ini kita masih hidup berarti belum sampai akhir dari akhir zaman. Berarti perjalanan kita masih panjang ya, saudara. Kita masih panjang, ya. Jadi masih ada harapan. Yang belum menikah jangan takut, ya. Yang belum punya pacar jangan takut, ya. Tuhan akan memberikan jodoh yang terbaik. Tapi ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita.
Ini yang saya mau kita ucapkan, kita mau renungkan, kita mau pegang. Ya, karena kita percaya maka kita memperkatakan, betul firman Tuhan ya. Karena engkau percaya maka engkau memperkatakan. Karena itu kita nggak hanya latah memperkatakan ini, tapi kita mau benar-benar percaya Tuhan menyertai. Makanya kita perlu terus mengatakan ini dalam doa kita, dalam ibadah kita, dalam WA kita, atau waktu kita mengirim message, atau kita memberkati orang yang ngobrol dengan kita. Itu aja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat membantu saudara untuk lebih mengerti kenapa saya juga mau kita mengatakan Tuhan menyertai dibandingkan dengan Tuhan memberkati. Kalau sudah mau double portion bolehlah, Tuhan menyertai dan memberkati, silahkan. Tapi artinya yang penting saudara harus tahu bahwa penyertaan Tuhan itu yang utama dalam kehidupan kita. Amin.